Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kali ini balik lagi bareng gua di sini, Bang Boy Fishing. Kita kali ini kedatangan reel murah ya. Ini reel seri DC yang harganya murah banget coy. Jadi saya ngambil ini karena saya coba-coba. Sebelum-sebelumnya saya ngambil untuk reel yang harganya kisaran di 500 ke atas ataupun di bawah 1 juta ya. Dan itu udah banyak banget kita coba. Dari yang pertama pernah kita coba itu ya dari reel Anatono, itu ada Starval DC, lalu kemudian ada Zerok XDC kalau nggak salah, lalu ada Sesir di cast juga ya yang bunyi zing, lalu untuk terakhir kemarin yang zing juga untuk Seahawk. Dari beberapa reel itu saya yang sangat suka itu dari reel Seahawk karena untuk secara fungsional dia long cast, paling long cast dari beberapa reel tersebut. Lalu untuk setelan dan fungsinya sendiri lebih mudah digunakan. Lalu kali ini saya akan mencoba untuk yang di bawah 500.000 dan ini harganya cuma murah banget. Dia di harga 300 ribuan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada Xfuse Fishing Tackle ya, dari produknya Xfuse yaitu Xfuse Venom DC. Dan ini 300.000 ya, udah pakai digital control. Oke. Langsung kita bahas aja coy. Nah, untuk di depannya ini Xfuse Fishing Tackle Venom DC dari box. Jujur dari box saya sangat suka karena apa? Untuk dari box ini sendiri kokoh ya boxnya. Dia terbilang box yang tidak mudah peyot dibanding box-box dari reel yang sempat kita review kemarin. Ini untuk boxnya sama sih kayak Starval DC juga, terus Zerok juga, itu model boxnya kayak gini. Harusnya untuk reel-reel yang lain juga bisa mencontoh lah packing reel yang bagus, yang baik itu harusnya seperti ini karena ini ganteng banget coy. Tuh, ini terlihat kokoh ya, dan dia sangat susah buat meleot-meleot. Oke, di sini ada Xfuse Fishing Tackle. Lalu di sini masih sama, dan ini dia speknya coy. Tuh, ada yang namanya digital cast system yaitu DC nya tadi, terus dia dilengkapi dengan 17.1 ball bearing di berat 196 gram, dan harusnya untuk berat segini dia bukan masuk tipikal yang reel yang sangat ringan ya, bukan reel yang ringan gitu, bukan, tapi tergolong reel yang lumayan berat. Lalu ada LED light indikator seperti biasa. Untuk reel DC yang banyak bermunculan sekarang dia sudah memakai fungsi LED atau bisa nyala ya. Lalu di sini ada medium weight gear, jadi terus dilengkapi dengan CNC spool, dan gear rasionya sendiri dia di 71:1. Dan ini ada apa nih? Ini ergonomis touch. Saya kurang paham. Lalu di sini ada speknya ya. Untuk land capacity dia dari 0,12 mili dia bisa masuk 180 meter, dan paling besarnya di 0,23. Itu biasanya di PE 1,5 itu size-nya dia bisa masuk di 120 meter, dan dia handle kiri. Untuk beratnya di sini dan brake force ataupun maksimal drag-nya dia sendiri dilengkapi dengan maksimal drag yaitu 5 kg, dan ini sudah cukup. Lalu di sini nih, ini ada sedikit keterangan yaitu Sawa The Battle atau SDC sistemnya saya kurang tahu juga. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Tuh. Untuk kontrol dan power di satu reel. Jadi equip dari SDC system ini memberikan memberikan rasa yang lebih smooth, dan dengan spool kontrol yang lebih stabil, akuratnya, dan jadi bisa lebih percayalah kita buat casting tuh ya. Lalu fiturnya di 7:1 ini termasuk dengan reel yang dia terbilang cepat dan responsif ketika kita menggunakan retrieve. Dan juga untuk 7+1 ball bearing sistemnya itu memberikan operasi yang smooth pada reelnya tersebut dengan 5 kilo maksimum drag. Dia dia memberikan perlawanan ikan yang lebih solid dan lebih kuat tentunya untuk teman-teman para angler semua. Nah nih, dan ini dia dibilang juga termasuk yang
yang balance, terus comfort dan durability for long, jadi bisa bertahan lama lah, tentunya klaimnya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu kenapa saya sangat suka box seperti ini, karena nih waktu kita buka, nah ini premium banget coy, tuh ada 2 wadah dan ini skematik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, skematik ini bisa dibaca sendiri untuk pembelian. Lalu di dalamnya sudah ada styrofoam ataupun busa pengganjal, jadi untuk packing reelnya ini dia lebih aman dan lebih safety tentunya. Lalu di sini tuh ada tatakan reelnya coy, jadi kelihatan kayak reel mahal gitu, bukan reel murah ya. Nah, ini untuk penampakan reelnya coy. Sebelum itu kita buang dulu, karena kardus adalah sampah. Tapi enggak coy, ini kardus kalau dalam memancing kita harus koleksi ya kardus. Oke, ini penampakan dari reel Xfuse Venom DC yang teman-teman di sini bisa lihat. Di size-nya sendiri dia terbilang size yang saya rasa tidak cukup besar. Maaf sebelumnya, saya akan sedikit mengambil sampel yang terakhir kita review kemarin ya. Itu ada Seahawk. Ada Seahawk. Dan ini adalah perbandingannya ya. Untuk Seahawk dia ada di drag 8 kilo dan dengan size di 101, dan di sini terlihat lebih kecil. Tapi untuk Xfuse sendiri dia di maksimal drag 5 kilo dengan bodi yang lebih besar. Tentunya mungkin memberikan sensasi yang lebih solid ya, karena untuk karena untuk fake di ikan-ikan yang agak besar. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk modelnya sendiri dia mengerucut dengan warna hitam solid. Dan juga kombinasi abu-abu di sini. Dan ini dia, di sini ada tulisan Venom DC. Untuk bahannya sendiri saya rasa ini berbahan grafit ya, ataupun berbahan plastik harusnya, dengan sepul CNC. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan indikator LED, dan dimana dia menggunakan sistem digital control untuk brake-nya. Oke, lalu untuk sistem pengeremannya sendiri, di sini indikatornya sangat kecil ya, dan kita bisa bandingkan dengan ini. Mungkin ukurannya tidak terlalu jauh berbeda, tapi dari LED indikator kalau dia menggunakan seperti garis-garis seperti ini, dari kecil membesar ya. Lalu untuk Xfuse sendiri, di sini ada tulisan STNC 3, EERF2 dan EVAS 1. Ini saya kurang paham maksudnya seperti apa. Tapi harusnya kalau kita cek di sini ya, ini harusnya ada perbedaan bunyi. Ini kita pakai yang di STNC 3 nih. Untuk suara dia terbilang lumayan lama di sini tuh. Lalu kita akan coba di indikator paling kanan, ataupun bisa teman-teman lihat di sini ada apa ini, sorry tuh EVAS 1 ya. Nah, oke, kalau teman-teman bisa dengar untuk EVAS 1 ini dia bunyinya lebih sedikit. Lalu kemudian dari suaranya sendiri tidak terlalu panjang ya, seperti kita gunakan di STNC 3. Jadi di kesimpulan saya, di EVAS 1 ini dia breaknya di max, dan di STNC 3 ini breaknya minimum ya di indikatornya ini. Dan untuk indikator sendiri dia yang besar ini, bukan dari yang kecil harusnya, karena pas kita putar seperti ini tuh, kita putarnya ini, karena kalau kita putar ke bawah dia indikatornya dari bawah, dan di bawah tidak ada indikator ya, dan cuma di sini. Kalau untuk di EERF2, nah, untuk EERF2 dia suaranya hampir sama dengan STNC 3, tapi harusnya di EERF2 sendiri kita bisa meminimalisir backlash dengan cukup mudah ya harusnya. Lalu kemudian dari dari body sendiri,
Saya sudah bilang tadi dia berbahan grafit dengan tulisan Venom DC di sini. Lalu dia dilengkapi dengan 17.1 ball bearing, dan untuk handle-nya CNC aluminium harusnya sama dengan bahan spoolnya, dan dia dilengkapi dengan knob rubber. Dan kita seperti biasa kita mau coba untuk knobnya, kita mau buka apakah bisa ya. Aduh. Oke. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk knobnya ini sudah paten moment. Jadi dia sudah menggunakan satu bushing di sini ya, dan dia tidak dibekali dengan drat ataupun baut. Jadi kalau teman-teman mau ganti knobnya, teman-teman harus ganti satu set dengan handle-nya. Lalu untuk baut nut di sini dia berwarna silver kombinasinya dengan hitam hitam pekat ya tuh. Untuk start drag sendiri dia berbahan grafit dengan body, dan sudah dilengkapi dengan drag clicker harusnya. Oke, ini dia. Lalu untuk tensionnya tidak dilengkapi dengan drag clicker, tapi tensionnya sendiri dia sudah berfungsi ya, karena harusnya untuk rel ini dia masih menggunakan long assist pada spool ya. Jadi untuk fungsi tension sendiri harusnya masih perlu digunakan. Oke, seperti itu. Oke, lalu kita mau coba di sini. Kita lihat untuk dari line guide. Line guide dia berbentuk bulat biasa, tapi untuk lubangnya sendiri dari lubang sini dan di sini dia lebih seperti lingkaran mengerucut ya. Jadi besar di sini dan kecil di sini. Dan ada tambahan keramik ini harusnya tuh. Oke, untuk putaran ini terbilang smooth. Nah, tuh. Untuk putaran ini terbilang smooth coy, mantep. Lalu untuk indikatornya teman-teman bisa lihat nih tuh, dia ada di 3 warna seperti biasa RGB ya, red, green, blue. Dan di indikator ini untuk cara membukanya di sini ada indikator open, kita tinggal cetekin aja sih harusnya tuh, tinggal cetekin dan kita tarik. Nah seperti ini. Nah, mungkin cuma ini aja sih. Ini kenapa harus dibuat agak oblak seperti ini? Jadi kesannya tuh kayak kayak kurang solid gitu, seperti itu. Untuk pengiriman DC-nya di sini tidak ada embel-embel ya ataupun merek lain. Jadi dia polosan aja dengan DC pada umumnya, dan dia dilapisi dengan set cover di sini. Saya nggak akan buka DC-nya, jadi kita nggak tahu kalau untuk di dalamnya dia udah diresin apa belum. Cuman untuk reel di bawah 500.000, kalaupun sudah ada DC itu pun dan dia berfungsi dengan baik, itu sudah cukup bagi saya. Karena ini reel kita minjem ya, jadi kita nggak berani bongkar-bongkar coy. Oke, untuk spool di sini, nah seperti yang saya bilang, dia masih menggunakan long assist. Yang dimana sama dia untuk long assist juga digunakan pada chassis diecast sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat. Dan di sini ada dibekali magnet ya, tentunya dengan satu buah ball bearing nih, dan dia sudah seal ball bearing di sini. Oke, dan dia berbahan aluminium CNC untuk spoolnya, dan dia polosan aja, nggak ada apa-apa. Oke, kita coba timbang untuk berat spoolnya. Oke, untuk berat spoolnya sendiri kita bisa timbang di sini. Dia di berat 20 gram. Untuk reel DC sendiri yang biasanya saya temuin dari spool yang beratnya sama di 20 gram itu ada di chassis diecast, karena rasa saya size-nya dia juga dari diecast itu hampir sama ya, besarnya seperti ini. Cuman kalau untuk seri diecast dia sudah klaim untuk max drag-nya lebih besar daripada Xvius DC. Oke. Lalu di sini bisa teman-teman lihat untuk rel ini ya. Agak susah ini, kita coba cek dulu. Oke,
kita cetekin lagi kalau udah ditutup. Kalau untuk kesemutan, reel ini retrieve-nya semut ya di sini nih. Reel ini sangat semut dan juga mudah untuk digunakan. Harusnya mungkin kita besok pagi bisa tes tipis-tipis untuk reel ini. Untuk berat keseluruhan tadi yang dibilang dia di 196. Tapi nyatanya kita timbang di sini dia di 200 gram, bro. Jadi ini termasuk reel yang lumayan cukup berat ya. Jadi harusnya reel ini masuk di kelas berat dan bukan di bukan di kelas yang dia dimana maksimal dragnya hanya 5 kilo, tapi untuk maksimal drag 5 kilo itu hanyalah angka, teman-teman. Tetap kita harus tahu spare part dalamnya, dari bahan dalamnya itu seperti apa. Dan di sini dia kurang dijelasin sih, maksudnya dalamannya itu seperti apa ya. Jadi kita kurang tahu juga mungkin. Pada dasarnya kalau untuk dalamannya dia menggunakan brush ya, menggunakan brush yang bukan kuningan, jadi berbahan standar saja, standar pada reel BC harga di bawah 500.000. Jadi kalau untuk ketahanan lama saya belum bisa bilang kalau ini bisa tahan lama. Mungkin dengan penggunaan yang yang lebih baik, dengan perawatan yang bagus, reel ini juga bisa lebih bertahan lama seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya tergantung teman-teman semua lah untuk perawatan reel itu seperti apa. Wih, mantep. Tapi keren coy, nih 300.000 untuk modelnya juga dia keren tuh di sini. Kalau dari view sih harusnya dia solid ya kalau dari view seperti ini. Untuk link pembelian nanti kalau teman-teman ada yang minat bisa langsung cek di deskripsi ya, kita akan taruh di deskripsi langsung coy. Mungkin segitu aja buat teman-teman semua ya dari X-Wiz Venom DC ini tadi. Untuk kesan saya pertama ya bagus aja. Saya bisa bilang reel ini bagus, tapi bukan yang sangat bagus. Kalau dibilang cukup, ya reel ini cukup sesuai kebutuhan teman-teman aja. Jadi kalau teman-teman mau coba, mungkin mau casting santai, apalagi untuk reel DC, itu rekomendasi untuk para pemula belajar reel bed casting ya, karena digital control itu sangat memudahkan bagi pemula untuk memberikan feel ataupun akurasi lemparan bagi pemula. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video dari saya. Kalau suka jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk semuanya. Thank you everybody. Kita lanjut lagi next video ya.